Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Still with me, Mem Yanti, guru bahasa Inggris online kamu. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis teks, yaitu narrative text, atau bahasa Indonesianya teks naratif. Kita akan membahas definisinya, unsur kebahasaannya, generic strukturnya, beserta dengan contoh paragrafnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dulu video ini, dan buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe ya, biar tidak ketinggalan video dari saya. Let's get started. Kita mulai dulu dengan membahas apa itu narrative text atau teks naratif. Narrative text adalah jenis teks yang menceritakan cerita fiktif secara kronologis, dan biasanya cerita ini memiliki pesan moral untuk pembacanya. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembacanya dengan cerita yang menarik. Setelah kita membahas definisi atau pengertiannya, sekarang waktunya kita membahas bagian yang kedua, yaitu unsur kebahasaan teks narasi atau language features of narrative text. Yang pertama, narrative text menggunakan past tense. Karena narrative text menceritakan kisah yang sudah terjadi, maka teks ini wajib menggunakan tenses past tense dalam kalimatnya atau tenses untuk kejadian di waktu lampau. Yang kedua, terdapat adverb of time atau keterangan waktu. Contoh, once upon a time, pada suatu hari, yesterday, kemarin, morning, pagi, tonight, dan segala macamnya ya. Yang ketiga, terdapat conjunction time atau kata hubung keterangan waktu. Contohnya adalah when, ketika, while, saat, until, sampai, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan karakter yang spesifik dan biasanya menyebutkan nama karakternya. Yang kelima, terdapat action verb. Contohnya adalah walk, berjalan, eat, memakan, stood, berdiri, dan lain sebagainya. Language feature yang keenam atau yang terakhir adalah menggunakan direct speech atau kalimat langsung. Contoh, the prince said, find this woman for me. Si pangeran berkata, temukan wanita ini untuk saya. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan generic structure of narrative text atau struktur dari teks naratif. Ada 3 yang wajib dan ada 1 yang bersifat tambahan. Apa saja yang 3 wajib itu? Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah complication, yang ketiga adalah resolution, dan yang terakhir dan merupakan tambahan kita sebut dengan reorientation. Mari kita bahas satu persatu ya. Kita bahas generic structure yang pertama, yaitu orientation. Bagian ini mengenalkan kita siapa saja karakter dari cerita ini, serta kapan dan di mana cerita tersebut terjadi. Untuk pembahasan generic structure ini, saya tidak hanya menyebutkan atau menjelaskan perbagian, tapi saya juga akan memberikan contoh paragrafnya langsung ya. Sekarang kan kita membahas orientation. Saya akan berikan contoh potongan paragraf dari teks naratif bagian orientation ya. Silakan kalian baca. Kalau terlalu cepat, kalian bisa pause dulu videonya dan dibaca teksnya sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan generic structure yang kedua, yaitu complication. Bagian ini menceritakan munculnya masalah atau konflik baru yang dihadapi si karakter atau tokoh utama. Apa sih contohnya complication dalam sebuah teks narasi? Silakan kalian baca contoh dari complication yang setelah ini ya. Seperti tadi juga, kalau perlu kalian bisa menghentikan sebentar videonya untuk membaca. Kita masuk ke generic structure ketiga, yaitu resolution. Bagian ini menceritakan bagaimana si tokoh utama menghadapi konflik atau masalah yang muncul. Contoh resolution adalah sebagai berikut.
Generic structure yang terakhir dan yang keempat ini adalah tambahan, tidak harus semua naratif atau narrative text itu harus memiliki ini. Kalau diperlukan boleh ditambahkan, yaitu reorientation. Bagian ini hanya bersifat tambahan dan tidak wajib. Di bagian ini dijelaskan apa pesan moral yang bisa diambil dari cerita yang baru saja kita baca. Mungkin kalian sering menemukan ya, setelah kalian membaca suatu cerita atau teks narasi atau naratif, di akhir-akhir paragrafnya disebutkan oleh si penulis apa pesan moral dari kisah itu. Biasanya tentang hal-hal yang bijak gitu ya, jangan ceroboh atau jangan menyepelekan orang dan lain sebagainya. Akhirnya tuntas sudah pembahasan materi kita hari ini, yaitu materi narrative text. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya dan kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Seperti biasa, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget dong dikasih like. Dan kalau kamu pengen share ilmunya ke teman-teman yang lain, silahkan kamu share video ini ke sosial media kamu. Dan buat yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi, segera subscribe dan pastikan gambar loncengnya juga diklik ya, jadi supaya kalian bisa gercep setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.